Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ana. Pemirsa, memang kita tahu terbentuknya Kimples menjadi sorotan masyarakat. Kita tahu bahwa Kimples dibentuk untuk kemenangan kontestasi Pilkada serentak 2024. Tapi saat ini banyak sorotan yang ditujukan untuk Kimples yang menandakan bahwa terbentuknya Kimples atau partai politik yang bergabung bersama Kimples akan sejalan dengan jatah kursi menteri yang mereka nanti akan dapatkan. Pertanyaannya, untuk partai politik yang tidak tergabung dalam Kimples, apakah tidak mendapat kursi menteri? Lantas bagaimana dengan posisi PDIP? Apakah masih menimbang agar dapat kursi menteri, masuk atau tidak bersama dengan Kimples, pemirsa? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Ken seperti apa? Ya, selain itu Apa Kabar Indonesia Malam hari ini akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari pihak kepolisian yang terus melakukan penanganan dan menemukan fakta baru dari beredarnya video syur viral di mana pemerannya ini diperkirakan merupakan anak dari artis salah satu publik figur di Indonesia. Selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi yang pertama, di mana Rizky Juniansyah, atlet angkat besi, berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Keluarga Rizky di Serang, Banten mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas prestasi putra mereka. Rizky Juniansyah mempersembahkan medali emas kedua untuk tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan Rizky Juniansyah tak lepas dari dorongan ayah dan ibunya. Muhammad Yasin, ayah Rizky Juniansyah, merupakan mantan atlet angkat besi nasional yang pernah berprestasi di SEA Games tahun 1983 hingga 1993. Sementara ibunya Yeni Rohaini merupakan atlet angkat besi dari Provinsi Banten. Muhammad Yasin, ayah Rizky Juniansyah, menuturkan sejak kecil Rizky dan kakaknya dilatih untuk menjadi atlet angkat besi di Sasana miliknya. Sebelum menjadi atlet internasional, Rizky telah meniti karir sejak usia muda dan memenangkan medali pada beberapa kejuaraan tingkat nasional. Rizky pun berhasil lolos dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024 setelah menjuarai ajang IWF World Cup 2024 yang diadakan di Phuket, Thailand pada 4 April 2024 lalu. Peraih medali emas pertama Pesta Olahraga Dunia 2024, Fedrik Leonardo, mengaku sangat bersyukur dan senang bisa meraih emas yang merupakan impiannya. Dan tentunya mempersembahkan medali emas ini untuk kado kemerdekaan Indonesia dan juga keluarga. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan, terima kasih banyak buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan dan memberi dukungan, juga doanya, sehingga pada hari ini alhamdulillah Indonesia dari nomor panjat tebing bisa memberikan medali emas untuk Indonesia. Dan juga terima kasih buat keluarga di rumah yang selalu mendukung, mendoakan, dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia. Ya, untuk persaingan tadi sangat ketat di nomor putra karena catatan waktunya berbeda-beda tipis dari pemegang rekor dunia 474, 475, dan finalnya dengan Wupeng dengan catatan waktu 477, dan itu memang sangat tipis gitu, dan alhamdulillahnya saya bisa mengungguli. Yang pertama pasti saya bersyukur, saya senang, bahagia bisa mewakili Indonesia berprestasi di Paris, di Olimpik Paris 2024. Itu merupakan mimpi saya gitu dari 4 tahun terakhir yang memang dipersiapkan untuk ini. Ya, jadi arti medali ini adalah ikhtiar dan doa seluruh masyarakat Indonesia. Medali ini juga sebagai kado buat tim Indonesia, buat keluarga, dan juga Indonesia, buat negara Indonesia. Untuk target ke depan yang pasti ingin lebih fokus karena untuk tahun-tahun berikutnya masih ada kompetisi, dan 2028 juga panjat tebing tetap akan dipertandingkan di Los Angeles. Jadi tetap jaga fokus, fisik, dan juga semuanya akan tetap prima gitu. Sementara itu pemirsa, atlet cabang olahraga bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung kembali pulang ke Indonesia sore tadi. Gregoria berhasil perdana membawa medali perunggu di nomor tunggal putri pada Olimpiade Paris 2024.
Kedatangan Gregoria disambut tepuk tangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kemudian langsung dilakukan proses penyambutan dan pengalungan bunga oleh perwakilan Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC, dan PBSI. Jujur dari awal ketegangan yang saya rasakan itu berbeda dengan pertandingan biasanya, karena bisa dibilang Olimpiade ini adalah turnamen yang yang sangat tinggi untuk bulu tangkis karena diadakan 4 tahun sekali, jadi pasti targetnya juga nggak main-main. Cuma setelah waktu berjalan, persiapan yang bagus, saya rasa di beberapa minggu sebelum bertanding saya merasakan kepercayaan diri sih, karena mungkin dari latihan juga persiapannya cukup bagus dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk bertanding di Olimpiade. Kalau untuk persaingan bisa dibilang tunggal putri sekarang sangat ketat ya, dari negara manapun punya chance untuk dapat medali. Tapi bersyukurnya kemarin di round awal sampai di semifinal saya rasa performa saya makin meningkat. Jadi itu yang salah satu hal yang bisa saya syukuri sih di turnamen kali ini. Sebanyak 70 bus operasional Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, puluhan bus ini akan digunakan untuk mendukung operasional peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN Kalimantan Timur. Keberangkatan puluhan armada bus menggunakan kapal motor KM Dharma Ferry 7 milik PT Dharma Lautan Utama dengan 2 kali perjalanan pulang pergi. Tujuan Pelabuhan Kalimantan Timur. Pada tahap pertama, 59 armada bus sudah diberangkatkan pada Kamis kemarin, di mana bus-bus yang diberangkatkan dipastikan telah mengantongi syarat uji kelayakan atau KIR, memiliki kelengkapan dokumen seperti surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan mengantongi izin penyelenggaraan wisata. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi anggaran pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus 2024 yang dianggap membengkak. Ya, menurut Presiden, upacara HUT RI kali ini digelar di 2 tempat, yakni di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sehingga wajar anggaran menjadi besar. Ya, namanya dulu hanya di 1 tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di 2 tempat. Tapi kan bukan lompatan, jangan. Saya kira anggaran biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sektek ada. Dalam persiapan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, reporter kami Syamsul Ma'arif dalam perjalanan menuju IKN. Kita akan tanya bagaimana kemudian perjalanan tersebut. Syamsul Ma'arif, silakan dengan laporannya. Baik, Caca, Ken, dan Mirsa, benar sekali. Tadi saya sedang dalam perjalanan dari Balikpapan menuju ke IKN dan saat ini saya berada di pertigaan Samboja. Nah, di belakang saya ini ada sekitar 60 hingga 70 km lagi kita akan tiba di IKN ataupun di desa Sepaku yang nantinya akan masuk ke kota IKN dan jarak tempuhnya sekitar 1,5 jam untuk dengan berkendara untuk tiba di IKN, dan tentunya persiapan infrastruktur jalan utamanya terus digenjot untuk diselesaikan, mengingat nantinya tentunya ini akan menjadi akses utama bagi para undangan maupun rencana kirap akan dilakukan untuk menuju ke IKN. Nah, dari pantauan kami tadi di lokasi, sejumlah aktivitas perbaikan jalan sudah terus dipercepat, seperti dengan membersihkan jalan, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa jalan yang saat ini masih belum selesai atau belum rampung seperti itu. Karena hingga menuju ke lokasi IKN memang masih ada beberapa bagian ruas jalan yang masih belum rampung, dan tentunya ini juga harus segera diselesaikan untuk demi kelancaran akses menuju ke lokasi pelaksanaan HUT
Republik Indonesia yang ke-79 yang nantinya akan digelar di IKN. Dan tentunya pelaksanaan HUT ke-79 di IKN adalah hal yang pertama dilakukan di Kalimantan Timur ini. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa warga di sekitar akses menuju ke lokasi perayaan 17-an, dan mereka menyebut bahwa mereka sangat antusias untuk menantikan bagaimana nantinya proses pelaksanaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Mereka juga setiap hari memang menyaksikan bagaimana proses pengerjaan akses jalan menuju ke IKN. Dan informasi yang kami peroleh dari pengerjaan pembangunan infrastruktur IKN menyebutkan bahwa jalan tol yang menuju ke IKN juga sudah progresnya sudah 81%. Itu untuk tol IKN seksi 3B, kemudian untuk jalan tol IKN seksi 5A sudah 93,8%. Ini menandakan bahwa tidak lama lagi proses pengerjaan jalan akan segera rampung, karena memang tinggal menghitung hari kita akan merayakan hari kemerdekaan, dan tentunya akses untuk menuju ke sana memang sangat penting segera diselesaikan, karena tidak hanya dari Provinsi Kalimantan Selatan saja, namun nantinya di IKN ini kan banyak perwakilan-perwakilan dari provinsi lain dan bahkan mungkin dari negara lain yang akan ikut hadir di tempat ini. Karena ini adalah momen bersejarah di mana kali ini adalah pertama kali perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita dilakukan selain dari istana di Jakarta, ya, ini dilakukan di IKN, ibu kota negara kita yang baru di Balikpapan. Nah, mungkin itu dulu singkat yang dapat kami kabarkan dari Kalimantan Timur. Saya kembalikan dulu ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif, informasi dan cerita perjalanannya menuju IKN di Kalimantan Timur. Ya, pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke salah satu pemukiman padat penduduk di Kota Tangerang Selatan. Gibran tampak belusukan bersama dengan komika Marcel Widianto dan selebritis papan atas Raffi Ahmad. Mereka menyapa warga yang sejak pagi rela antre di sepanjang jalan. Antusias warga pun terlihat dengan meminta foto bersama dengan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Meski tampak berebut dan berdesakan, warga yang didominasi oleh emak-emak dan anak sekolah diberikan buku dan susu kemasan oleh rombongan Gibran termasuk Marcel dan Raffi Ahmad. Ya pemirsa, hari ini Gibran bersama Raffi Ahmad dan Marcel Widianto digadang-gadang akan menjadi calon wakil wali kota, menyapa warga di 2 titik di Tangerang Selatan, yakni Pondok Aren dan Renggas Ciputat Timur. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda bersama dengan perbincangan bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Kenda juga pemirsa, wacana Kim Plus terbentuk, partai-partai berebut untuk berkoalisi. Pertanyaannya, apakah ini sejalan dengan pembagian kursi menteri di kabinet? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dalam waktu dekat, Indonesia akan kembali menghadapi 2 gelaran politik besar. Yang pertama adalah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang. Yang kedua adalah pemilihan kepala daerah serentak baik level provinsi, kabupaten serta kota pada bulan November. Sekilas, tidak ada keterkaitan antara suksesi kepemimpinan negeri dengan pemilihan para kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Namun kenyataannya, dalam beberapa minggu terakhir ini, publik menyaksikan bagaimana para elit politik nasional beradu strategi dan berkomunikasi di sejumlah daerah yang dianggap lumbung suara nasional.
Jika di Pilpres Koalisi Indonesia Maju menjadi juara karena unggul mengusung Prabowo Gibran, maka hal yang sama coba diimplementasikan dalam gelaran Pilkada November nanti. Gerindra dan Prabowo sebagai motor penggerak Kim begitu aktif menggalang kekuatan membangun koalisi di daerah. Hasilnya, Kim Plus terbentuk demi mengusung calon yang sudah disiapkan. PKS, PKB, dan Nasdem yang notabene lawan politik di Pilpres berhasil digait masuk dalam koalisi. Iming-iming kursi kabinet pun menyeruak sebagai alasan ketiga partai bersedia mendukung calon yang ditawarkan Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju. Akankah kabinet mendatang menjadi begitu gemuk demi mengakomodasi Kim Plus? Apakah tawaran kabinet yang menggiurkan bagi PKS, PKB, dan Nasdem bakal menjadi bumerang di internal Kim sendiri? Ibarat istilah pemirsa, sekali dayung 2 atau 3 pulau terlewati. Apakah ini sama? Kita bisa menganalogikan terbentuknya Kim Plus bukan hanya untuk pemenangan kepala daerah di 545 wilayah, tapi juga untuk mengecek loyalitas mereka mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang nanti akan mendapat sumbangsi atau timbal balik dengan memberikan jatah kursi menteri. Kalau sudah seperti itu, partai-partai yang sekarang mikir-mikir untuk bergabung bersama Kim Plus akan mikir ulang pemirsa. Kalau tidak bergabung, tidak dapat kursi menteri. Tawaran yang sangat menggiurkan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Khairul Umam. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Umam. Dan saya juga tersambung dengan narasumber saya lewat sambungan Zoom. Mulai dari Mas Ciko Hakim mewakili PDIP. Bahkan juga ada Bang Riza Patria dari Gerindra. Dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Bang Caca, Mas Khairul, Mas Ciko, dan Mas Doli. Karena saya pakai baju merah, otomatis partai berwarna merah yang saya tanya pertama kali. Mas Ciko, kalau sesuai dengan opening saya tadi bahwa Kim Plus ini bukan hanya pemenangan kepala daerah, tapi kalau bergabung berarti loyal, nanti dapat jatah kursi menteri. Ini tawaran yang begitu menggiurkan sekali. Apakah masih istiqomah PDIP? Enggak mau sampai Kim Plus, kita akan maju sendiri. Tapi jadi akan puasa 5 tahun nggak dapat posisi menteri. Bagaimana Mas Ciko? Bagi PDI Perjuangan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu bukan hal yang baru terjadi sekali 2 kali. Kita sudah mengalaminya jauh dari sebelum partai-partai lain menjadi partai. Bahkan ketika di masa Orde Baru kita tahu PDI Perjuangan adalah cikal-bakalnya tentu adalah PDI. Kita juga pernah melalui masa-masa yang cukup panjang, 32 tahun rasanya panjang sekali sebelum masa reformasi tentu. Dan ini juga kita lalui dengan tegar. Dan bukan sekedar oposisi main-main, tetapi juga tekanan-tekanannya sangat real, bahkan sampai terjadi peristiwa 27 Juli. Nah, bagi kami, di reformasi sendiri kita juga pernah menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. Kemudian buahnya adalah kita menjadi partai pemenang setelah 2 periode menjadi partai yang di luar pemerintahan. Jadi bagi kami ini suatu hal yang biasa. Namun hari ini kita kan memang belum memutuskan apakah akan menjadi partai yang berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Tapi fokus kami adalah pilkada ini dan pilkada serentak. Dan tentu kita kerjasama dengan partai-partai yang tergabung di Kim juga bukan 1 atau 2 saja. Kan ada puluhan di kabupaten kota maupun di pemilihan gubernur. Yang dekat dengan Jakarta, misalnya di Banten kita intens menjalin kerjasama dengan Partai Golkar, di berbagai tempat dengan Partai Gerindra, kabupaten kota, dan juga partai-partai lain, tidak hanya yang di Kim dengan PKS maupun PKB. Jadi bagi kami ini hal yang biasa, dinamika politik terkait dengan apakah menjadi bagian dari pemerintahan kemudian mendapat kursi menteri itu menjadi suatu privilege, ya betul. Tetapi tidak pun juga tidak menjadi masalah, karena bagi PDI Perjuangan yang paling penting adalah kita tidak beroposisi terhadap rakyat dan selalu membersamai rakyat. Tampaknya kalau dengar statement dari Bang Ciko nggak bergeming nih PDIP meskipun tawarannya adalah kursi menteri. Sekarang saya tanya kepada Bang Doli. Bang Doli,
Apakah hal ini benar adanya bahwa ketika koalisi Kim Plus terbentuk, partai-partai yang masuk tidak hanya untuk memenangkan para kepala daerah di 545 wilayah, tapi kalau misalnya berhasil solid, loyal akan dapat jatah kursi menteri. Karena Bang Doli belum bisa tersambung, pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Bang Riza Patria. Bagaimana Bang? Bang Riza? Ya, tampaknya sedikit komunikasi saya. Ya, boleh dijawab silakan. Ya, sekali lagi antara Pilpres dengan Pilkada satu yang berbeda ya. Sekalipun kami di Koalisi Indonesia Maju dan juga partai-partai lain semuanya selalu ingin agar Pilkada serentak ini juga bisa dimenangkan oleh partai-partai, termasuk di Kim. Yang kedua, kami juga ingin kader-kader terbaik kami tampil juga dalam kontestasi Pilkada. Yang ketiga, tentu penting bagi kami agar kemenangan di Pilkada atau siapapun nanti yang menang bisa juga ikut bersama-sama memastikan program-program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik, seperti program makan bergizi gratis umpamanya. Kemudian yang keempat juga perlu kami sampaikan bahwa terkait koalisi di pemerintah pusat itu tidak selalu ada hubungannya dengan, karena prakteknya tidak hanya Kim dengan partai di luar Kim. Di Kim sendiri banyak di 545 pilkada di seluruh Indonesia, Mbak Caca, kami juga berkompetisi di Kim, umpamanya di beberapa daerah seperti di Banten, Golkar dengan Gerindra berkompetisi. Saya sendiri calon wali kota Tangsel juga dengan Golkar di Tangsel juga berkompetisi. Jadi biasa saja. Di sisi lain kami dengan PDIP di beberapa daerah justru berkoalisi, dengan PKS berkoalisi, dengan Nasdem berkoalisi, dengan PKB berkoalisi. Jadi sekali lagi itu semuanya ya biasa saja. Jadi saya kira soal pilkada itu sangat cair. Semua itu bergantung pada karakter masyarakat lokal sendiri, tergantung pada daerah masing-masing dan figur masing-masing yang diusung. Setiap partai kalau merasa kader-kader terbaiknya diyakini bisa punya kemampuan untuk menang, pasti didorong. Jadi tidak mesti harus satu pasangan calon, kita harus kompak gitu. Sangat bergantung pada situasi dan kondisi setiap daerah masing-masing. Termasuk juga di beberapa daerah di Jawa memang ada yang kami yakini pasangan Kofifa Emil Dadak pasangan yang kuat dan kami yakin menang. Ya Kim bersatu mengusung pasangan tersebut. Bahkan di luar Kim juga insya Allah juga akan ada yang bergabung. Begitu juga daerah lain. Umpamanya sekarang di Jakarta, di Jabar, ya, sekalipun di Banten kami sama Kim berkompetisi. Baik. Di Jakarta dan di Jabar ya sedapat mungkin sampai hari ini kami akan berusaha Kim bisa solid dan mudah-mudahan di luar Kim juga bisa bergabung, termasuk dengan PDIP umpamanya sangat terbuka, PKS, PKB, Nasdem semua kami sangat senang apa bisa bergabung. Ya, baik, ditahan dulu Bang Riza. Sekarang saya sapa lagi deh Bang Doli, ini mudah-mudahan bisa tersambung. Bang Doli, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, tampaknya ini belum tersambung. Sekarang saya ke Mas Umam. Masuk akal juga sih apa yang disampaikan oleh Bang Riza. Di semua daerah 545, nggak semua juga, semua bersatu antara Kim Plus dan koalisi lain. Tapi kalaulah itu alasannya, lantas apa manfaatnya dibentuknya Kim Plus? Iya, memang tidak ada yang salah kalau bahwa setiap kekuatan koalisi itu akan ditentukan dengan lokalitas di masing-masing daerah. Tetapi Kim Plus ini sepertinya memiliki tujuan besar dan memiliki hal yang lebih strategis, terutama dalam konteks lokalitas Jakarta. Bagaimanapun juga kalau misal kemudian koalisi perubahan yang berisi Nasdem, PKB dan juga PKS dalam tanda kutip dibiarkan memiliki political sovereignty atau kedaulatan politik, membentuk kekuatan poros baru dengan mengusung nama Anies Baswedan, maka hal itu berpotensi menjadi panggung yang sangat luar biasa, terutama untuk hadirnya kekuatan oposisi di dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah investasi politik jangka panjang bagi partai-partai sebagai potensi alternatif kekuatan baru di kompetisi yang akan datang. Nah, ini yang kemudian
tampaknya diantisipasi betul oleh partai-partai Kim. Karena kalau misal itu dilakukan, maka ini bisa menjadi potential challenger atau penantang sekaligus ancaman yang cukup signifikan bagi dominasi kekuatan Kim di bawah kepemimpinan Pak Prabowo misalnya untuk maju misalnya nanti di 2029 yang akan datang. Nah, ini terkonfirmasi misalnya karena bagaimanapun juga Mas Anies punya tingkat elektabilitas yang tinggi, basis pemilih loyal yang juga tersebar di sejumlah kekuatan basis massa di Jakarta, dan terbukti di Pilpres kemarin Anies Baswedan juga mampu tampil kompetitif menghadapi Pak Prabowo. Memang dalam konteks elektabilitas secara nasional agregatnya jauh, tetapi di level Jakarta sangat tipis, dan narasi-narasi yang digunakan itu cukup mengena ya, dan dalam beberapa kesempatan juga terbukti sempat membuat gusar Pak Prabowo. Situasi ini yang tampaknya dianggap sebagai sebuah kekhususan supaya kemudian tidak tercipta potensi-potensi ancaman baru dalam konteks penguasaan ke depan. Yang bisa dilakukan adalah mengkonsolidasikan, mendisiplinkan, dan menetralisir potensi-potensi konsolidasi itu terjadi. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka dalam konteks internal di DKI Jakarta, maka dibentuklah Kim Plus itu, dan ternyata bagaimanapun juga realitas yang sama, Anies Baswedan sendiri setelah ditunggu sekian lama, sekitar 40 hari oleh PKS, dengan diberikan tenggat deadline tanggal 4 Agustus kemarin, ternyata belum mampu mengkonsolidasikan basis dukungan dari partai selain PKS. Dan itu kemudian membuat PKS akhirnya menjadi realistis. Apa yang bisa dilakukan kalau misal kemudian bertahan pada satu porsi kekuatan koalisi yang belum genap 20% threshold itu. Nah, inilah yang kemudian terus menggulir di Jakarta. Tetapi di tempat-tempat lain, saya pikir PDIP akan tetap memiliki kesempatan untuk tampil secara dikdaya. Let's say kalau misal kita lihat di Sumatera Utara, dia tetap memiliki golden ticket, bisa mengusung, dan meskipun dikeroyok oleh kekuatan besar Kim Plus ini, tetapi marwah politik partai tetap akan dijalankan. Termasuk juga dalam konteks lokalitas di Jawa Timur, ada situasi yang tentu terkait ya, atau bertalian dengan realitas konflik antara PKB dan juga PBNU, maka PDIP akan menemukan satu basis koalisi baru, partner baru, yaitu PKB, sehingga kemudian akan terbentuk satu koalisi baru di luar Bu Hovifah dan Mas Emil di Jawa Timur. Oke, jadi sudah nangkap pemirsa, sebenarnya wacana Kim Plus yang berelasi dengan pembagian kursi menteri itu akan berefek kalau kita berbicara untuk kontestasi pemenangan wilayah provinsi. Betul, kalau untuk wilayah kabupaten kota, terkadang Kim Plus itu tidak ajak pemirsa. Mereka bisa kemudian bertarung antar sama partai. Tapi ketika kita bertanya, bahkan juga membahas ini, wacana Kim Plus, koalisi gemuk untuk pemenangan bagus, makin gemuk makin bisa menang. Tapi kalau koalisi dengan jatah menteri, makin gemuk makin dikit kursi menterinya sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, dan Bang Doli mewakili Partai Golkar sudah bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom. Bang Doli, tadi di segmen awal semua sudah memberikan komentar. Apakah koalisi Kim Plus ini akan berkorelasi dengan pembagian kursi menteri? Menurut Bang Doli ini seperti apa? Saya kira kan ini dua ranah yang berbeda ya. Pilkada ini adalah urusan partai-partai politik di dalam menentukan siapa orang-orang atau calon-calon yang kita anggap punya kapasitas untuk membangun daerah itu. Nah, sementara kalau soal menteri itu kan, atau kabinet ya, itu kan kewenangan atau hak prerogatifnya presiden ya. Walaupun kita semua juga sama-sama paham ya, karena memang regulasi kita, peraturan perundangan kita, bahwa dalam Pilpres itu jarang sekali yang ada satu pasangan calon diusung oleh hanya tunggal partai politik ya. Karena syaratnya cukup besar, maka selalu diusung oleh gabungan partai politik. Makanya pada saat setelah Pilpres, biasanya walaupun menjadi hak prerogatifnya presiden terpilih, itu selalu membicarakannya dengan partai-partai politik atau ketua umum partai politik yang tergabung dalam usungan Pilpres tersebut gitu. Nah, itu sudah biasa terjadi. Nah, memang mungkin bisa saja ya ada spekulasi seperti itu karena sistem kita saat ini, pemilu kita memang agak unik ya. Kita punya tiga jenis pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan ya. Jadi Pilpresnya kemarin di
Februari dan nanti pilkadanya di November. Nah, ini mungkin yang kemudian bisa dikaitkan atau adanya muncul spekulasi seperti itu. Tapi saya kira juga tidak sepenuhnya bisa benar ya dugaan seperti itu, karena saya yakin bahwa pilkada ini lebih pada urusan kepada bagaimana kita bisa mencari ya sosok figur yang betul-betul capable, punya kapasitas sesuai dengan kebutuhan kepentingan masyarakat di daerah itu ya dalam saat ini melalui pilkada ini. Jadi saya kira juga terlalu berlebihan kalau kita menganggap bahwa urusan pilkada ini ada kaitannya dengan soal bagi-bagi jatah menteri di kabinet. Bang Doli, kalau memang itu tidak sejalan, tapi kenapa langkah Golkar seakan-akan mengikhlaskan RK untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta, alih-alih di Jawa Barat, padahal kans untuk menang RK itu di Jawa Barat? Bang Doli? Iya, seperti yang saya sudah berkali-kali sampaikan. Halo, ya. Boleh lanjutkan. Bahwa ya kami kan selama ini punya kalkulasi ya, kalkulasi masing-masing partai politik. Golkar memang ya 2-3 minggu yang lalu ya kita melihat hasil survei bahwa elektabilitas Ridwan Kamil itu cukup tinggi sekali di Jawa Barat ya. Dan kemudian kita bandingkan di Jakarta juga berbeda jauh. Nah, tetapi kan waktu itu juga saya katakan bahwa Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Apapun nanti keputusannya, terutama di daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat, pasti akan dikomunikasikan antar pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Karena kami sudah sepakat bahwa 5 tahun ke depan, Koalisi Indonesia Maju yang punya cerita sukses kemarin di Pileg dan di Pilpres ya, kita ingin bagaimana kerjasama itu, sinergi itu tetap dirawat selama 5 tahun termasuk menghadapi pilkada. Nah, oleh karena itu kemudian kami melakukan terus ya pencermatan ya terhadap situasi perkembangan dan seterusnya. Nah, dalam seminggu terakhir ini kami intensif ya bisa duduk bersama antara Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian Partai PAN, Partai Amanat Nasional di setiap level, baik itu di Jawa Barat, ya, kemudian di Jakarta, kemudian meningkat di DPP, di bawah Ketua Umum. Nah, hasil pembicaraan-pembicaraan itu, ya, kami menemukan formula baru, ya, atau rumusan baru, yang tadinya kalkulasinya masing-masing, sekarang sudah punya kalkulasi bersama. Bahwa tetap ya judul besarnya itu prinsipnya 2 bagi Golkar. Yang pertama adalah bagaimana orang, apalagi kader pimpinan yang kita usung sebagai calon kepala daerah itu adalah memang punya peluang untuk menang. Dia kompetitif dan potensi menangnya besar. 1. Yang kedua, bahwa sebisa mungkin ya kerjasama atau sinergi yang sudah terbangun selama di Koalisi Indonesia Maju itu bisa dijaga, bisa terawat. Nah, akhirnya formula baru itu bisa menemukan, bisa menyatukan 2 prinsip itu. Makanya kita waktu itu mendorong Saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Jakarta. Baik, sekarang saya ke Bang Riza. Bang Riza, ini kan banyak pihak yang membaca bahwa Kimples ini kan mencoba untuk merayu partai-partai politik untuk bergabung bersama Kimples. Sebut saja ada PKB, Nasdem, bahkan juga PKS. Sebenarnya kita tahu kalau untuk pemenangan di wilayah pilkada, ya atau tidak, provinsi atau juga wilayah lainnya pasti bagus ya kalau semakin banyak partai politik yang bergabung. Tapi untuk pembagian jatah menteri bukannya jadinya partai politik ini akan dapat sedikit gitu ya. Sementara yang dukung ini seperti Golkar, effortnya luar biasa. Ini seperti apa? Ya seperti sampaikan tadi Bang Doli juga sama, bahwa menteri di kabinet itu adalah kewenangan hak prerogatif presiden terpilih. Sementara pasangan calon yang diusung dalam berbagai pilkada di 545 itu menjadi kewenangan adalah partai-partai politik. Dan hal ini tentu ketua umum dan sekjen atau pimpinan partai yang memastikan pasangan calon itu dengan segala jajaran DPP dan DPD, mungkin DPC. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang beda. Kalau ada dalam
pemerintahan kabinet mendatang itu bukan karena pilkada, itu karena memang partai-partai tersebut ya kan berkoalisi dengan pemerintahan ke depan dan memiliki sosok figur yang berkualitas untuk masuk dalam kabinet dan dipercaya oleh presiden terpilih. Saya kira itu biasa dalam setiap pilpres selesai, pemerintahan baru dibentuk, presiden membentuk kabinetnya, melibatkan partai-partai politik untuk menghadirkan tokoh-tokohnya, kader-kader terbaiknya sebagai bagian dari kabinet, apakah sebagai menteri, sebagai wamen dan lain-lain. Saya kira nggak ada hubungan sama sekali dengan pilkada ya. Kalau kebetulan umpamanya Golkar memang mengusung Prabowo Gibran dan kita menang, tentu Golkar punya hak untuk gabung di kabinet mendatang. Tapi kemudian di pilkada ternyata Golkar dengan Gerindra kan berkompetisi di Banten atau mungkin beberapa daerah lain seperti daerah saya di Tangsel umpamanya. Itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi sekali lagi kabinet ke depan tidak ada hubungannya dengan pilkada. Pilkada juga tidak ada hubungan dengan kabinet, tidak ada hubungan dengan bagi-bagi menteri atau bonus menteri, tidak ada. Ini menjadi kabar baik ya Mas Ciko untuk PDIP, meskipun nanti di daerah akan berkompetisi dengan calon-calonnya dari Kim Plus atau sebut saja dari Gerindra bahkan juga Golkar. Karena ini hak prerogatif dari presiden, PDIP nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Masih punya harapan dapat kursi menteri nggak sih PDIP? Kita nggak pernah berharap-harap. Bagi kami adalah yang pasti PDI Perjuangan mempunyai ideologi dan prinsip, visi misi, dan kita belum juga menentukan sikap apakah kami akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan ke depan. Kami sekarang tidak dalam posisi juga yang harus terburu-buru untuk menentukan sikap, karena tentu kita ketahui bahwa PDI Perjuangan ini kan mendapatkan kursi pemilu legislatif yang paling tinggi dibandingkan partai-partai lain, walaupun turun dibandingkan pemilu sebelumnya. Dan bagi kami berada di dalam atau di luar itu bukan masalah yang penting. Saya ulangi lagi, yang pasti kita tidak mau berada di luar dari kerjasama dengan rakyat. Nah, saya melihat berada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah bagian yang sama-sama membangun bangsa, membahu, dan karena kita sudah meyakini dan sama-sama punya kesepakatan akan menganut sistem demokrasi, yang terpilih pun juga akan sangat senang dalam tanda kutip bila ada partai yang berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari checks and balances. Dan partai itu adalah partai yang harus cukup kuat dalam ideologi, dalam prinsip, dan karakter-karakter itu saya meyakini ada di PDI Perjuangan. Jadi kalaupun nantinya kita berada di luar pemerintahan, artinya kita sama-sama bekerja sama membangun bangsa, dan ini tidak menjadi masalah. Atau kalau kita berada di dalam, tentunya kita juga bukan hanya akan menjadi bagian yang selalu ikut saja dengan semua keputusan dari pemerintahan, tapi juga tetap akan menjadi kritis, seperti kita selalu kritis juga terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun kita bagian dari itu sejak tahun 2000 pertama kali Presiden dilantik, bahkan di parlemen kita ketahui anggota-anggota kita tetap melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat atau terkait dengan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini masih panjang untuk bicara soal kursi menteri, seperti disampaikan oleh abang saya, Riza Patria tadi, bahwa pilkada ya pilkada, pemerintahan yang ke depan ya pemerintahan yang ke depan, semua akan menjadi hak prerogatif dari presiden. Dan PDI Perjuangan tidak akan pernah datang untuk meminta-minta, tetapi tentu bila ada jalinan komunikasi, bagaimana membangun bangsa ke depannya, kita sangat welcome. Dan membangun bangsa ke depannya kembali lagi, tidak harus berada di dalam pemerintahan, tapi kita juga bisa berada di luar pemerintahan dan bekerja sama dalam tanda kutip untuk memberikan kehidupan demokrasi yang sehat di negeri. Oke, Mas Umam, mungkin itu terjadi bahwa tidak bergabung dalam Kim Plus di daerah, tapi nanti akan dapat kursi menteri. Seperti itu, karena ada beberapa partai yang takut juga gak gabung Kim Plus, gak dapat jatah kursi menteri. Iya, memang tidak semua daerah ya memiliki implikasi politik seperti itu. Tetapi memang diakui atau tidak, ada kekhususan yang kemudian mendapatkan perhatian lebih dari
kekuatan-kekuatan besar di dalam Kim ini yang kemudian meletakkan basis kursi menteri sebagai bagian dari negosiasi dan juga kompromi. Salah satu yang paling clear adalah Jakarta, dan itu kemudian yang kemudian dinegosiasikan. Salah satunya adalah dengan PKS barangkali, dengan posisi tawaran sebagai wagub, di saat yang sama juga menurut informasi spekulatif mendapatkan tawaran tambahan dengan 1 kursi menteri di pemerintahan. Tentu itu cukup menggiurkan bagi sebuah partai yang sudah 10 tahun berpuasa dari kekuasaan. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak Caca tadi ya, yang pertama, apakah kemudian akan mengurangi jumlah porsi kursi menteri yang akan diterima oleh partai-partai? Semua barangkali akan bergantung pertama ya pada jumlah kursi menteri. Per informasi spekulatif hari ini yang kami dengar memang cukup beragam. Ada yang mengatakan 46, bahkan ada yang mengatakan 48. Golkar dapat berapa jumlah kursi menteri. Golkar tentunya pemilik saham paling besar karena jumlah elektabilitasnya kemarin cukup besar. Wallahu a'lam, yang pasti kemungkinan di atas 5 kursi. Nah, tetapi kemudian kalau misal kita mengikuti fatsun yang ada selama ini itu dalam konteks pemerintahan baru, biasanya porsi untuk kalangan politisi atau dari partai itu 50%. Selebihnya dari kalangan profesional, meskipun profesional sendiri juga seringkali atas endorsement dari political parties. Nah, tetapi kalau misal kemudian fatsun itu kemudian digeser, maka porsi untuk partai politik akan jauh lebih besar. Bisa saja untuk partai bahkan sampai 70%, kemudian 30% untuk profesional. Dan kalau misal kemudian itu dilakukan, mungkin saja. Karena kalau misal kita cermati statement dari teman-teman di Partai Koalisi Indonesia Maju, seringkali sudah mulai menggunakan argumentasi bahwa partai politik adalah rekrutmen kader yang cukup memadai, dan di dalam kader partai-partai politik itu juga tersedia berbagai ekspertis, mulai dari ekonomi, development, kemudian isu-isu infrastruktur terkait dengan mining industry, critical industries. Artinya keahlian itu sudah ada juga, tanpa harus merekrut dari berbagai kalangan profesional, dari partai sudah ada. Nah, kalau misal kemudian ini dilakukan, maka porsi untuk partai tetap akan besar, tetapi porsi akumulasinya memang akan ditambah. Dari asalnya 50% menjadi barangkali 60% atau 70%. Implikasinya paling Mbak, yang perlu diantisipasi adalah semakin gemuk pemerintahan, efektivitas pemerintahannya yang kemudian menjadi pertaruhan. Kalau kita merujuk di Amerika, jumlah kabinetnya tidak banyak, praktis cuma 15 menteri. Kemudian di Jepang itu praktis hanya sekitar 19 menteri. Kemudian di negara-negara bahkan seperti Cina, Cina yang menggunakan sistem sosialis juga sekitar 19 menteri. Nah, ini yang kemudian perlu ditakar ulang, apakah extension atau dalam konteks ini penambahan jumlah kursi menteri dalam skala dari 34 menjadi 46 atau bahkan katanya 48, ini akan kemudian mengurangi efektivitas enggak? Ataukah justru kalau misal ada justifikasi argumen justru akan meningkatkan efektivitas dan koordinasi? Wallahu alam, kita akan uji nanti hasilnya. Pemirsa, dalam politik itu ada istilahnya partai berkeringat yang akan mendapatkan kursi menteri, sebagaimana kemudian effort atau usaha yang dilakukan oleh partai tersebut untuk pemenangan pemerintah yang berkuasa saat ini, pemirsa. Kalau Golkar, saya mau tanya, kira-kira sudah amankan berapa kursi menteri? Kalau kemarin Pilpres berkeringat, tapi Pilkada kemudian santai saja, dikurangi nggak ya jatah kursi menterinya? Sesaat lagi. Ya, Bang Doli, tadi kan Bang Riza sudah mengatakan bahwa Partai Golkar yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sudah berkeringat lah istilahnya untuk mendukung pemenangan, punya hak untuk dapat jatah kursi menteri. Di sini juga Mas Umam mengatakan kayaknya lebih dari 5. Ini bagaimana? 7 kah? Atau bagaimana Bang Doli? Yang tahu tepatnya itu cuma Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Allah SWT. Berapa jumlahnya ya. Karena begini, saya tegaskan sekali lagi, urusan kabinet, apalagi urusan jumlah siapa dan segala macam, itu sekali lagi hak prerogatifnya presiden. Dalam hal ini presiden terpilih kita kan Pak Prabowo. Nah, tadi juga saya sudah pernah sampaikan bahwa pasti juga akan ada komunikasi dengan partai-partai politik pengusung, termasuk Golkar, dan itu sudah kami serahkan mandatnya sebetulnya kepada Pak Erlangga untuk membangun komunikasi kepada Pak Prabowo. Nah, tentu kami juga punya harapan ya, karena pada Pileg dan Pilpres kemarin, terutama Pilpres, Golkar memang menjadi salah satu partai pengusung utama ya, dan kemudian cukup serius
memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi tentu kita juga punya harapan ya. Soal angkanya berapa, di mana posisinya, siapa yang ini, itu sekali lagi hak prerogatifnya Pak Prabowo. Oke, Bang Riza, Golkar ini kan sudah ikhlas gitu ya, sudah keringatnya udah ngucur berapa banyak ya, sampai akhirnya mengikhlaskan Jawa Barat untuk ke Kang Deddy Mulyadi, bahkan RK harus ke Jakarta. Itu artinya bahwa nggak usah diragukan lagi nih, Partai Golkar akan mendapat kursi yang lebih aman karena keringatnya 2 kali ini, baik di Pilpres bahkan juga Pilkada. Bagaimana Bang Riza? Semua partai politik yang bergabung dengan koalisi tim itu semua berkeringat. Ya tentu Golkar partai besar, jejaringnya tentu lebih banyak, caleg-calegnya lebih banyak dan sebagainya. Memang semua kita hormati, kita hargai, semua bekerja, semua partai politik, relawan, seluruh masyarakat punya andil peran yang besar terhadap pemenangan Prabowo Gibran. Dan terkait menteri tadi sampaikan oleh Bang Doli bahwa jumlahnya dan siapa orangnya di kementerian apa ya cuma Allah yang tahu, Pak Prabowo dan ya para pimpinan menteri yang berkoalisi sesuai dengan bidangnya partai politik masing-masing. Jadi saya kira kita tunggu saja pada waktunya yang insya Allah akan diumumkan. Rencananya kan Presiden dilantik tanggal 20 Oktober. Kebiasaan Menteri dilantik itu kan tanggal 22 Oktober. Rencananya mungkin dimajukan sehari 21 Oktober. Kita tunggu saja. Apakah nanti tetap 22 Oktober seperti periode sebelumnya atau dimajukan 21 Oktober atau kapan, nanti semuanya kewenangan ada pada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi Pilkada dan Pilpres satu yang berbeda. Sekarang Pilpres sudah selesai, kita usahakan supaya semakin kondusif, pelaksanaan pelantikan lancar, baik berhikmat, dan juga terpilih para menteri dari yang terbaik dari putra-putri berbangsa. Dan mari kita hantarkan Pilkada serentak 2024 ini menjadi pilkada yang bersejarah karena yang pertama pilkada serentak nasional di 545 daerah. Kemudian juga kita tentu berharap tidak hanya sukses penyelenggaraan pilkada, tapi juga sukses menghadirkan putra-putri terbangsa sebagai kepala dan wakil kepala daerah yang terbaik, yang bisa membawa daerahnya maju, rakyatnya sejahtera dan tidak korupsi. Oke, oke lah. Saya aminin apa yang dikatakan oleh dua narasumber saya dari Golkar bahkan juga Gerindra. Nggak ada hubungannya Kim Plus dengan jatah kursi menteri pemirsa. Tapi anggaplah bonus, ya semacam bonus akhir tahun ya. Tapi dengan pola yang sama sebut saja Banten bahkan juga Jakarta. Mas Ciko, ini yang membuat seakan-akan langkah PDIP ini terkunci ketika mau mencalonkan calon di wilayah provinsi, sebut saja Sumatera bahkan juga Jakarta, Banten. Udah ketemu sama koalisinya Kim Plus ini, calonnya Kim Plus ini, bagaimana Bang Ciko? Enggak kok, Banten kita berkomunikasi dan bekerja sama kuat ya sampai hari ini dengan partainya Bang Doli. Secara Sumatera Utara misalnya tentu PDI Perjuangan mempunyai tiket dan bisa mencalonkan sendiri. Kami juga tidak bermasalah apabila harus sendirian mencalonkan pasangan calon. Berbagai daerah juga begitu. Ini kan karena di Jakarta ada seperti dari beberapa partai, sebut aja yang bergabung dalam tim. Tapi kan itu tadi saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang wajar-wajar saja, masih dibolehkan dalam koridor undang. Apabila di Jakarta ini calonnya bisa lebih dari satu dari dukungan partai-partai politik, karena kita tahu sendiri masyarakat yang beragam tentu aspirasinya juga beragam dan tidak hanya bisa disalurkan melalui pasangan calon saja. Ini kan harapan, tapi namanya berharap kita berusaha, tapi kita lihat nanti hasilnya dan apakah akan seperti itu atau tidak. Saya PDI Perjuangan sama sekali tidak melihat bahwa kami berusaha untuk dikucilkan atau digagalkan untuk mencalonkan calon, karena kita tahu ada 30 provinsi dan 508 kabupaten kota, dan di tempat-tempat lain kita sangat cair. Kita bekerja sama dengan partai-partai yang tergabung dalam KIM, kita bekerja sama dengan partai-partai yang bergabung dalam koalisi perubahannya Pak Anies, seperti PKB, Nasdem, dan PKS juga. Jadi ini hal yang biasa. Tapi kalau ada dinamika, ada semacam
gerakan-gerakan, manuver-manuver, ya itulah politik. Kita harus terbiasa dengan itu di berbagai tempat kita berkompetisi, berbagai tempat kita bersama, ya, dan ketika berkompetisi sangat keras. Tapi ini kan semua untuk kebaikan rakyat, dan rakyat juga harus tahu bahwa ketika kita sudah memilih jalan untuk berkompetisi, tentu kita membawa aspirasi masing-masing segmen pemilih. Yang artinya kita harus bertarung dengan secara keras selama masih dalam koridor aturan dan demokrasi. Oke, nanti saat lagi Mas Umam boleh dijawab ya bahwa apakah ini juga ketika kursi menteri itu kita anggap bukan linear, tapi anggaplah sebagai bonus. Yang pasti nggak mau bonus, ini membuat partai-partai politik ini seakan mau maju, mau mundur untuk mengusung calon sendiri, antitesis dari calonnya Kim Plus. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Di politik itu nggak ada yang bisa kita tebak pemirsa. Yang bisa dilakukan adalah membaca gejala dan membaca bagaimana kemudian situasi kebatinan politik yang ada. Ya, tidak linear bahwa Kim Plus belum tentu kemudian dapat kursi menteri. Tapi anggap Pak ini bonus. Ya partai politik juga deg-degan juga kalau nggak gabung Kim Plus. Bagaimana Mas Umam? Iya, memang selalu akan ada ekspektasi ya dari partai-partai, terutama partai-partai yang tadi dalam istilah Mbak Caca, partai yang tidak berkeringat. Mereka tidak berkeringat, tetapi mereka tidak siap untuk berpuasa dari kekuasaan. Nah, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah ya berharap pada jatah kursi menteri. Dan itu terkonfirmasi hari ini pemilu dan hasil survei dalam konteks hasil pemilu ya keluar sudah cepet-cepetan itu. Siapa mengucapkan selamat sebagai sebuah bentuk simbolik dalam konteks komunikasi politik sebagai sinyal bergabung dan juga memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang menang. Lalu di saat yang sama pasca penetapan Pak Prabowo juga ada upaya komunikasi yang akhirnya kemudian bawa Pak Prabowo ke kantor partainya. Ya semua itu adalah bagian dari realitas. Memang dalam konteks ini yang menjadi tugas mulia ya, salah satunya adalah PDIP, yaitu untuk menjaga demokrasi. Dan itu adalah sebuah marwah yang tinggi, apalagi ada nama demokrasi di nama partainya ya, sebagai PDIP itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meskipun dengan konsekuensi, diakui atau tidak, memang dalam kontestasi di level nasional, termasuk juga implikasinya di level daerah, di pilkada ini, PDIP tercorner, dia terkunci. Maka kalau misal kemudian dinamika ini terus berjalan, bahkan kalau misal di Banten ternyata ada perubahan situasi, misalnya kemudian Golkar akhirnya mengevaluasi rencana kerjasama dengan PDIP, maka bisa dipastikan Jawa sebagai sebuah basis kekuatan politik Indonesia akan tersapu habis. Karena bagaimanapun juga dari Jawa Timur, potensi kemenangannya ada di Mbak Hovifah. Kita nggak tahu nanti penantangnya dari PKB dan PDIP siapa. Jawa Tengah, bisa saja kemudian PDIP akan tercorner menjadi kekuatan yang minor meskipun dia adalah pemenang di Jawa Tengah. Kita tidak tahu nanti endingnya siapa yang diajukan. Kemudian di Jakarta jelas kekuatan besar. Dan kalau misal kemudian kotak kosong potensi kemenangan luar biasa. 98,11%. Lalu di Banten, kalau misal kemudian tadi rencana kerjasama itu dievaluasi, maka hampir praktis tidak ada. Jogja tidak kita hitung karena memang tidak ada pilkada di level gubernur. Nah, situasi ini yang kemudian dalam konteks realitas politik yaitu fair-fair saja, itu realitas yang ada. Tetapi dalam konteks berdemokrasi, tentu ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius. Karena bagaimanapun juga varian-varian kekuatan dan juga aspirasi masyarakat itu beragam. Kalau misal kemudian disatukan dalam satu kekuatan yang tunggal, maka hampir pasti tidak ada sebuah alternatif ya bagi masyarakat untuk memilih. Padahal ya kita bisa pastikan bahwa aspirasi masyarakat itu hampir pasti tidak tunggal. Nah ini yang kemudian implikasi lanjutannya cukup panjang. Semakin tidak ada alternatif pilihan, semakin tidak ada potensi ruang evaluasi yang terbuka, seringkali kemudian pemerintahan itu bisa semau gue, semau maunya. Dan ini kaitannya dengan konteks tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, atau dalam konteks skala yang lebih makro sendiri ya, kaitannya dengan akuntabilitas kekuasaan ke depan. Kalau misalnya kursi menteri itu adalah hak yang pasti untuk partai berkeringat, untuk partai Golkar nggak perlulah bonus-bonusan. Karena sebelumnya Pilpres sudah dihitung usaha keras partai Golkar. Ini kayak menandakan bahwa di beberapa wilayah daerah, Golkar nggak harus bersama dengan Kim Plus, contohnya Banten. Karena kita udah aman kursi menteri, bagaimana Bang Doli? Enggak lah, maksudnya
narasinya bukan seperti itu, ya. Bahwa tadi kita kan selalu ingin menghadapi kontestasi itu menang. Judul besarnya itu adalah memenangkan sebuah kontestasi politik, termasuk pilkada. Nah, untuk Banten misalnya, Ibu Airin ini sudah kita siapkan dari 3-4 tahun yang lalu, ya. Bahkan kita sudah membuat semacam tes lah, ujian ya, terhadap Ibu Airin. Kemarin kita calonkan juga sebagai calon anggota DPR RI dan kemudian akhirnya terpilih dengan suara yang cukup signifikan. Jadi secara elektoral sebetulnya Ibu Airin ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur. Nah, tapi kan kami juga sama sadar ya semua bahwa partai-partai politik ini di setiap daerah tidak punya keistimewaan, tidak punya kemewahan untuk bisa maju sendiri. Jadi harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Nah, jadi kita selalu membuat proposal. Ya, di Jakarta sekarang proposalnya ada Ridwan Kamil. Kita sampaikan kepada semua partai politik, siapa yang mau memberikan dukungan, ya, apakah yang di dalam Koalisi Indonesia Maju atau yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Kalau memang ingin bekerja sama dengan Partai Golkar, mendukung Ridwan Kamil, dengan senang hati kita dengan tangan terbuka. Tapi juga kami menghargai kedaulatan dari partai politik masing-masing. Ada yang mungkin setuju, ada yang tidak setuju. Sama misalnya di Banten, kembali ke Banten, kami ajukan proposal Airin. Nah, ternyata teman-teman di Koalisi Indonesia Maju punya pandangan lain, punya kalkulasi lain. Ya kita hormati saja, gitu kan. Toh juga selama ini kita berpengalaman ya. Pilkada ini kan bukan kali ini saja, ya. Pileg dan Pilpres juga bukan tahun 24 aja. Yeah. Kita juga punya pengalaman bahwa belum tentu bisa linear juga sebetulnya, ya, peta politik di tingkat nasional itu di setiap daerah. Yeah. Karena di masing-masing daerah kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Atau secara politik gampangnya lah, hasil Pileg itu tidak bisa tentu sama linear dengan hasil Pileg di tingkat nasional. Nah, ini yang memut saya, dan saya kira itu sesuatu kompetisi yang selama ini sudah kita jalani dan baik-baik saja selama ini. Ada di satu daerah yang kita bisa berteman dengan Bang Ciko dan kawan-kawan, tapi di daerah lain kita berkompetisi. Itulah namanya kekayaan demokrasi kita yang harus terus kita rawat. Bang Riza, nah berarti boleh ya Bang Riza ya, nggak ada hubungan nih ya kursi menteri ini dengan Kim Plus. Jadi bisa jadi untuk Banten ini Kim Plus malah akan bertarung dengan Partai Golkar karena bisa jadi proposal untuk Airin disambut baik oleh PDIP. Bagaimana? Bang Riza. Ya nggak ada masalah, itu biasa. Sudah berkali-kali kita diskusikan bahwa Pilpres dengan Pilkada tidak selalu linear ya. Sekalipun banyak juga di beberapa daerah Kim solid, tapi di beberapa daerah lain justru di antara Kim tadi berkompetisi seperti sampaikan Bang Doli di Banten, di Tangsel, umpamanya dan lain sebagainya. Justru di banyak daerah kami dengan PDIP, dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PKS dan P3 dan lain-lain. Jadi saya kira juga biasa, bahkan dengan Hanura, juga kami dengan Perindo, juga kami berkoalisi. Jadi pasangan calon di pilkada itu sangat bergantung pada kearifan lokal. Tiap daerah itu punya karakter berbeda, tokohnya juga beda, ya, masalahnya juga berbeda, solusinya itu berbeda juga ya. Partai politik juga yang menang di satu daerah, mungkin di daerah lain juga tidak menang. Begitu sebaliknya, di daerah lain yang dia menang suaranya rendah, di daerah lain dia menang tidak sebagainya. Jadi saya kira ini biasa. Jadi sekali lagi yang paling penting sekarang adalah karena ini pilkada sedang berproses, kita harapkan nanti sampai tanggal 29 Agustus terdaftar. Iya, baik. Sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Bang Riza. Partai-partai yang ada yang punya, dan insya Allah nanti terpilih juga putra terbaik untuk membangun daerahnya masing-masing. Ya, Bang Ciko, ini bagaimana, seberapa optimis bahwa ini membuat demokrasi kita akan indah sekali untuk pilkada di 545 wilayah, nggak ada hubungannya dengan bagi-bagi kursi menteri. Tapi siapa yang tahu ketika sekarang mau berkoalisi tiba-tiba di akhir menit terakhir pendaftaran ada yang namanya keputusan dewa-dewa, akhirnya takut juga, nggak jadi juga berkoalisi dengan PDIP. Bagaimana? Di mute suaranya, Mas Ciko?
Boleh dijawab. Setiap partai itu kan punya karakternya masing-masing, dan karakter masing-masing itu tidak ada yang lebih baik dari satu yang dengan yang lain. Di PDI Perjuangan tentunya mempunyai karakter lebih pada prinsip. Kami sudah punya komitmen ketika sudah menentukan sikap, dan harapan kami juga ada kesamaan juga dari partai-partai lain. Nah, ini yang harus kita jaga, dan ini harus kita contohkan pada masyarakat, karena tugas partai politik itu bukan hanya untuk mencapai kekuasaan dengan segala cara, tapi juga bagian dari edukasi politik pada masyarakat. Nah, kita melihat, saya memberikan contoh seperti di DKI Jakarta ya, kita melihat hasil survei akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa ada nama Pak Anies, Pak Ahok, dan Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya kan akan sangat elok kalau ketiganya bisa berkontestasi, ya kan? Nah, ini yang kita harapkan masih bisa terjadi, minimal tidak 3, mungkin 2 dari 3 tersebut. Karena itulah potret dari keinginan dan harapan masyarakat Jakarta. Karena hasil survei ini kan seakan-akan menyatakan bahwa kalau pemilu itu dilakukan sekarang, itulah yang akan dipilih oleh masyarakat. Artinya masyarakat berharap tokoh-tokoh itu juga dimajukan untuk menjadi alternatif pilihan bagi mereka. Bang Ciko terima kasih, Bang Doli terima kasih, Mas Riza terima kasih, Mas Umam terima kasih. Politik itu cair pemirsa, kita tunggu saja bagaimana kemudian peta politik akan terjadi untuk pilkada bahkan juga pembagian kursi menteri. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi. Ken, ada apa ya? Ya, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan menghadirkan informasi mengenai polisi yang mengungkap fakta baru terkait dengan kasus video syur viral yang pemerannya mirip dengan anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif, David Bayu. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, jelang pemilihan Kepala Daerah Jakarta, sejumlah spanduk dukungan kepada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertebaran di beberapa titik di kota Jakarta. Spanduk-spanduk bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 terpasang di atas jembatan penyeberangan orang dan trotoar. Spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 terlihat terpasang di sejumlah JPO dan trotoar di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Spanduk-spanduk tersebut mulai terlihat terpasang di beberapa titik di kota Jakarta Jumat pagi. Spanduk ini pun dikaitkan dengan potensi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang digadang-gadang akan maju pada Pilkada Jakarta. Sementara itu, saat ditanya awak media, Kaisang mengatakan selama untuk kebaikan dan kemajuan Jakarta, dirinya siap untuk berhadapan dengan para kontestan lainnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya siap bahkan untuk melawan Pak Anies Baswedan, bahkan untuk melawan Pak Ridwan Kamil pun saya siap dan saya ya, saya rasa selama ini untuk kebaikan negara, kebaikan khususnya Jakarta ya, saya rasa nggak masalah. Kaisang mengaku siap maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta jika ada permintaan dari masyarakat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkonfirmasi bahwa ia telah ditugaskan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta, pemirsa, dalam Pilkada 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Widya Chandra. Dalam pertemuan ini, Ridwan Kamil membenarkan jika ia ditugaskan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024 mendatang. Kabar ini masih terbilang informal. Menurut Kang Emil, pengumuman resminya akan diumumkan berbarengan dengan bakal calon wakil gubernur pendampingnya. Ridwan Kamil juga mengaku untuk bakal calon wakil gubernur masih dalam pembahasan partai koalisi. Dan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju
sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Koalisi Indonesia Maju akan segera mengumumkan nama Ridwan Kamil secara resmi sebagai bakal calon gubernur Jakarta bersamaan dengan nama bakal calon wakil gubernurnya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan, Partai Golkar terbuka dengan usulan bakal cawagup Jakarta yang akan diusung dan dari partai manapun. Kami belum mengumumkannya secara resmi karena tinggal tahap akhir saja. Karena daerah strategis ini nanti akan kami umumkan bersama pasangannya, termasuk juga nanti di Jawa Barat. Dan untuk khusus di dua daerah ini nanti akan disampaikan secara bersama oleh pimpinan Koalisi Indonesia Maju atau mungkin Koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai politik yang lain yang memang menerima proposal Golkar untuk mengusung Saudara Ridwan Kamil di Jakarta. Menurutnya, Partai Golkar menyerahkan keputusan tersebut kepada para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sebelumnya memegang 2 mandat atau penugasan di Pilkada Serentak 2024, yakni di Jakarta dan Jawa Barat. Ia diputuskan maju di Pilkada Jakarta setelah Partai Golkar sepakat dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara diteror dengan bungkusan plastik berisi bangkai ayam dan surat ancaman terhadap salah satu komisioner KPU Kota Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat aksi 2 orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor melakukan teror ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara pada Kamis malam. 2 orang pelaku melempar bungkusan plastik ke halaman kantor KPU yang berisikan bangkai ayam dan juga sebuah surat ancaman terhadap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Barang bukti dan surat ancaman sudah diserahkan kepada petugas kepolisian dan belum diketahui motif dari aksi teror tersebut. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kembali, pihak KPU Kota Jakarta Utara meminta pihak kepolisian untuk memperketat penjagaan di kawasan kantor KPU Kota Jakarta Utara. Belum ada 1 pekan, satu lagi tahanan lapas Pak Jo Kota Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas dalam sel. Keluarga lakukan visum karena curiga terdapat luka dan juga memar di tubuh korban. Tragedi kematian warga binaan di lapas Pak Jo Kota Palembang, Sumatera Selatan kembali terjadi. Kali ini menimpa Irohmin, 22 tahun, warga Pulau Gadung, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Korban sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Namun korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Mendapat kabar dari petugas lapas, keluarga pun langsung menuju ke rumah sakit. Mereka pun kaget dengan kondisi jenazah korban dan memutuskan untuk dilakukan visum. Usai menjalani visum, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan hingga kini belum diketahui penyebab pasti dari kematian korban. Satu tahanan yang meninggal, kita langsung cepat bergerak untuk mencari tahu kebenaran dari rutan 1. Tahanan yang meninggal itu meninggalnya normal atau ada unsur tanda kutip apa gitu. Tapi setelah kita turun langsung bahwa laporan dari rutan, tahanan yang sakit itu memang sakit benar. Dan itu juga bisa dikuatkan dari keterangan dokter rutan. Untuk sakitnya sakit apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Sakitnya dokter tadi mengatakan dia pernah sakit perut, terus kemudian suka pusing-pusing, mual-mual dan sempat jatuh. Menurut info dari teman-teman kami. Sudah berapa lama? Itu kan memang sudah kewenangan dari pihak keluarga untuk minta diautopsi untuk mencari tahu
apakah memang keluarganya itu meninggalnya karena meninggal normal atau meninggal karena ada unsur kekerasan. Ya. Di situ di rutan kan memang ada 2 dokter. Untuk tahanan atau narapidana yang sakit biasanya cepat ditangani oleh dokter. Sakit apapun langsung dokter menangani kok. Dan kita perintahkan juga sekarang untuk memeriksakan tahanan, narapidana yang ada di kamar door to door, dokter yang turun. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus video syur viral yang pemerannya mirip anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif, David Bayu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, anak David Bayu berinisial AD mengaku bahwa pemeran video syur yang viral di media sosial tersebut adalah dirinya. Bang, persiapan diperiksa hari ini seperti apa, Bang? Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus video syur yang diduga diperankan oleh anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif, David Bayu. Pada hari Selasa dan Rabu kemarin, anak David Bayu berinisial AD diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik selama 4 jam, anak David Bayu berinisial AD mengaku bahwa pemeran video syur yang viral di media sosial adalah dirinya. Selama melakukan pemeriksaan, David Bayu yang menemani anaknya terlihat selalu menggandeng anak perempuannya tersebut. AD sendiri tidak memberikan komentar saat ditanya wartawan. Sementara David mengatakan dirinya akan selalu mensupport anak perempuannya. Intinya selalu support, itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya sama penyidik. Bang David mungkin agak kecolongan nggak sih mungkin Bang? Bang, handphone lu Bang. Andre gimana? Ya mau bisa aja. Oke. Terima kasih guys. David juga mengaku akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku saat ditanya perihal tindakan hukum yang akan ia ambil terhadap para penyebar video syur anaknya. Tapi bakal menempuh jalur hukum nggak Mas David sendiri untuk melaporkan penyebarnya Mas? Ya pokoknya kita ikutin prosedurnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisyam Indradi menyatakan, selain mengakui perbuatannya tersebut, penyidik juga turut mendapatkan satu fakta baru dalam kasus dugaan video syur ini. Namun, tidak dijelaskan secara rinci fakta baru apa yang diperoleh penyidik tersebut. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi Ade menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik, rekan-rekan. Penyidik Subdit Siber menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini, karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu, sementara belum dapat kami sampaikan. Mohon bersabar, penyidik masih mengembangkan kasus ini. Selain itu, AD juga telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa dokumen yang saat ini sedang diperiksa oleh polisi. Sementara itu, pihak kepolisian sudah menangkap 2 terduga pelaku penyebaran video syur AD. 1 pelaku ditangkap di wilayah Jawa Timur, sementara 1 pelaku lainnya ditangkap di wilayah Sumatera Barat. Kasus video syur yang viral di media sosial ini mencuat saat seseorang berinisial F melaporkan kasus ini ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memastikan mengawal hingga tuntas kasus kematian Afif Maulana, seorang pelajar yang tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kami masih memiliki informasi untuk Anda pemirsa, di mana lagi seorang bocah menjadi korban kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare. Kali ini perbuatan tak berperi kemanusiaan itu terjadi di sebuah daycare di Kota Pekanbaru, Riau.
Sang pemilik daycare kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Video anak dan bayi ini pemirsa terlihat dalam video amatir di mana seorang bocah mendapatkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pemilik daycare Pekanbaru. Di dalam video tersebut pelaku dengan tega mengikat kaki seorang bocah ke bangku makan anak dengan menggunakan lakban. Setelah video tersebut viral, baru diketahui ternyata peristiwa itu terjadi di sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Video direkam oleh salah seorang mantan karyawan daycare. Tak hanya di lakban, kabarnya sang anak yang dititipkan tidak diberi makan seharian dengan alasan agar para pengasuh tak perlu repot-repot membersihkan bila mana para anak buang air besar. Adanya peristiwa itu, pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru sudah memeriksa sedikitnya 5 orang sebagai saksi dan menetapkan sang pemilik daycare sebagai tersangka. Mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya ditemukan tewas di 2 lokasi berbeda di dalam rumah di Denpasar, Bali. Mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya ditemukan tewas di 2 lokasi berbeda di dalam rumah di Denpasar, Bali, di mana Ida Bagus ditemukan tak bernyawa di dapur, sementara istrinya ditemukan tewas di dalam kamar dengan keadaan terkunci. Kepala Lingkungan Karya Dharma Putu Gede Igar Bramandita mengatakan bahwa penemuan jenazah keduanya berawal dari kecurigaan anak korban yang tidak dapat menghubungi Ida Bagus dan Ardana selama beberapa hari. Kondisi ini membuat anak korban bersama istrinya bergegas mendatangi rumah Ida Bagus dan Ardana hingga mendapati kondisi rumah yang terkunci dan halaman tidak terawat. Pasca olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab tewasnya mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus dan juga istrinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memastikan mengawal hingga tuntas kasus kematian Afif Maulana, seorang pelajar yang tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi. KPAI bersama Komnas HAM yang datang ke Padang memastikan proses ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana tidak lebih dari 2 bulan sejak kejadian. Oleh karena itu proses ekshumasi akan betul-betul diawasi mulai dari penggalian hingga hasilnya nanti. KPAI menyatakan ekshumasi terhadap Afif Maulana merupakan kali pertama yang ditangani KPAI. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menuturkan bahwa kasus ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah anak hingga 2 kali merupakan hal yang tak wajar lantaran tak pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan terus mengumpulkan sejumlah bukti-bukti penyebab kematian Afif Maulana yang ditemukan tewas pada 9 Juni 2024 di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Kejaksaan Agung mengirim tim untuk membuat memori kasasi Gregorius Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejagung juga terus memantau pergerakan Ronald Tanur agar tidak lolos pergi ke luar negeri. Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan memori kasasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang didakwa membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Memori kasasi akan disusun tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain memori kasasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung juga menginventarisasi fakta sidang dan bukti yang diungkap dalam persidangan. Nah, terkait dengan Ronald Tanur yang ada di Kejaksaan Negeri Surabaya, yang pertama bahwa benar jaksa penuntut umum kan sudah mendaftarkan dan sudah menandatangani akte pernyataan kasasi kan. Jadi berdasarkan hukum acara setelah penandatanganan terhadap akte pernyataan kasasi ada waktu 14 hari juga yang diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan memori kasasi. Nah, jadi sekarang dengan tim yang sudah ada di Kejaksaan Negeri dan diasistensi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang mempersiapkan memori kasasinya ya.
dan tentu akan ada ekspos internal karena fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan itu akan dikaji lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim. Kejagung dan Kejari terus berkoordinasi dengan imigrasi agar Ronald Tanur tidak pergi ke luar negeri. Terhadap yang bersangkutan juga, baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi terus berkoordinasi dengan keimigrasian ya untuk melakukan monitoring terhadap yang bersangkutan ya, keberadaannya ya kita harapkan jangan sampai bepergian ke luar negeri. Pihak Kejagung juga berharap Mahkamah Agung mengevaluasi dan mengkoreksi jika ada keputusan hakim yang tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta serta bukti yang telah diajukan oleh jaksa. Tim TV One mengabarkan. Terlibat cekcok masalah tanah, seorang pria di Kabupaten Tanggamus, Lampung tewas ditikam oleh temannya sendiri. Korban dan pelaku terlibat perselisihan masalah tanah dengan luas 1.200 meter. Terlibat cekcok masalah tanah, seorang pria di Kabupaten Tanggamus, Lampung tewas ditikam oleh temannya sendiri. Mirisnya, peristiwa itu terjadi di kantor desa Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus pada Rabu siang 7 Agustus 2024, di mana saat itu korban dan pelaku tengah mediasi sengketa tanah dengan luas 1.200 meter. Korban diketahui bernama Edi Gunawan, warga Dusun Sukarame, Kecamatan Talang Padang, mengalami luka di bagian perut dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Sementara pelaku bernama Suparno langsung diamankan polisi setelah kejadian tersebut. Korban dan pelaku bersengketa tanah yang berada di Blok 22 Pekon Gisting Atas dengan luasan lahan 1.200 meter. Keduanya merasa memiliki tanah tersebut. Saat mediasi di kantor desa, korban sudah menawarkan tanah ganti di Pekon Gisting Permai. Awalnya pelaku Suparno menerima, namun berubah pikiran dan hendak mengembalikan tanah tersebut. Video pedagang pasar induk Tanah Tinggi Kota Tangerang viral saat mengamuk dan membuang sayuran mereka karena sampah menumpuk yang tidak diambil petugas hingga sepekan. Dalam rekaman video, beberapa pedagang kompak membuang sayuran mereka sebagai bentuk protes kepada pihak pengelola sampah. Sudah hampir 1 pekan, sampah tersebut belum dibuang hingga membuat para pembeli sayuran dan pedagang merasakan bau tak sedap. Keluhan pedagang ini tidak direspon oleh pengelola, karena itulah mereka pun melakukan aksi buang sayuran yang viral di media sosial. Polisi telah memeriksa 6 saksi terkait kasus pelaporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat. Polisi hingga saat ini terus mendalami dugaan pelecehan seksual yang dilakukan salah seorang pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat, di mana terlapor telah melakukan dugaan pelecehan terhadap santrinya yang masih di bawah umur. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang setidaknya telah memeriksa 6 orang saksi. Besar kemungkinan saksi akan terus bertambah seiring banyaknya korban dugaan pelecehan seksual. Selain itu, polisi masih mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas penyelidikan. Masalah ini Bang. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.